Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allah masih memperkenankan kita untuk kembali belajar bersama setelah kita libur Idul Adha kemarin ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita dan Allah mudahkan juga untuk mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah berikan keberkahan untuk semua, keberkahan ilmu dan keberkahan waktu. Kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kita akan membahas PR dulu ya, PR yang ada di buku dulu yang akan kita bahas. Halaman 27 ini kita bahas dulu bersama. Iya. Yang belum mengumpulkan apa-apa nanti menyusul mengumpulkannya ya, karena saya koreksi di rumah. Kita bahas dulu halaman 27 ya, yang kemarin kita diminta perintahnya adalah berilah fi'il amr pada jumlah-jumlah di bawah ini dengan nun taukid. Jadi di PR kita ini belum ada nun taukidnya, kita hanya menambahkan dengan nun taukid saja. Ya, nanti ketika kita tambahkan nun taukid, maka fi'il amr untuk dhamir anta ini akan menjadi mabni dengan fathah ya. Saya baca ya, ya Aliyu, kemudian di sini ada isma, aslinya adalah isma, ketika bertemu dengan nun taukid maka menjadi isma'anna, kemudian isma'anna darsa wangzur menjadi wangzuronna ilaihi, ungzur menjadi wangzuronna ilaihi, summaktubhu, ada uktub maka menjadi uktubanna. Nanti ketika kita sambung dengan domir maka menjadi summaktubannahu ya. Domirnya nanti langsung penulisannya menyambung dengan huruf nunnya ya, jangan dipisah. Summaktubannahu fi daftarika waqra'hu, iqra menjadi iqra'an. Nah, kemudian nanti disambung dengan domir langsung maka menjadi iqra'annahu ya. Kalau kita baca di tengah menjadi waqra'annahu fi baitika qira'atan jayyidatan, kemudian wafhamhu, ifham menjadi ifhamanna. Nanti langsung disambung dengan domir ya, wafhamannahu. Summa ihfadz menjadi ihfadzonna. Nanti kita sambung juga dengan domir, summa fadzonnahu. Jadi nun taukid bu, karena huruf nun bisa bersambung dengan huruf setelahnya, maka dengan domir nanti penulisannya jangan dipisah ya, penulisannya langsung menyambung. Jadi kalau saya baca dari awal ya, yang sudah disambung dengan nun taukid. Ya Aliyu isma'anna darsa wangzuranna ilaihi summaktubannahu fi daftarika waqra'annahu fi baitika qira'atan jayyidatan wafhamannahu summahfadzonnahu. Betul semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita PR yang selanjutnya, yaitu yang ada di doa ketika kita duduk di antara dua sujud ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Di sini wa-nya semua
semuanya ada wanya ya, karena hukumnya nanti masih mengikuti ya. Ini adalah hal yang kita minta, jadi masih mengikuti hukumnya. Kemarin perintahnya kita mencari fiil amr ya. Untuk Robbi ini kan aslinya adalah Robbi panjang ya, tapi huruf ya-nya dibuang untuk menunjukkan kedekatan ya. Ya-nya juga dibuang, nidanya. Aslinya kan ada ya. Ya Robbi, aslinya seperti ini, wahai Tuhanku, tapi ya-nya dan huruf ya nida dan ya domir ananya dihilangkan, menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan kita. Wahai Tuhanku yang memilikiku, yang mengaturku, yang memeliharaku, yang memenuhi segala hajat dan kebutuhanku. Ighfirli, aslinya di sini ada tanda kasroh karena fiil madinya dan mudhari'nya kita lihat ada penambahan hamzah karena fiil madinya 3 huruf dari kata ghafara ya. Kemudian fiil mudhari'nya yaghfiru, dibuang huruf ya-nya, maka yang tersisa adalah huruf ghain, fa ya, saya tulis bawah D-nya ya, ghain, fa dan ro. Ghainnya sukun, fa-nya kasroh, ro-nya kita sukunkan. Karena diawali dengan huruf sukun, maka kita perlu tambahan hamzah. Hamzahnya kita lihat huruf tengahnya kasroh, maka hamzahnya kasroh. Tapi karena kita baca sambung maka tidak dibaca Robbi firli, aslinya adalah ighfir. Wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku ya. Ghafara yaghfiru, mana aslinya adalah satara yasturu. Satara yasturu, satar, nutup. Kan kalau di masjid ada satar ya. Nah, itu artinya menutupi. Jadi kita di sini minta Allah menutupi apa? Dosa-dosa dan kesalahan ya, kesalahanku. Di sini huruf lam yang artinya milik ya, ditambah dengan huruf ya yang artinya aku. Tapi huruf lam punya makna juga sebagai penegas. Jadi kita minta Allah benar-benar menutupi dosa kita. Huruf lam juga punya makna Allah. Huruf lam ini punya makna Allah. Kenapa Allah? Karena tadi maknanya satarayas turu, menutup. Jadi kita minta ditutup oleh Allah dosa-dosa dosa-dosa yang kita lakukan itu ditutup di atasnya oleh Allah gitu ya. Jadi huruf lam punya fungsi penegas, jadi kita benar-benar minta diampuni ya. Kita juga punya makna juga Allah, maksudnya adalah dosa kita benar-benar ditutup di atasnya gitu ya. Jadi ketika baca doa ini nanti mandak di sini Bu ya, jangan ngebut ya. Robbi firli, nah, rasakan betul, minta ditutup semua kesalahan ya, aib-aib kita minta ditutup, diampuni oleh Allah. Warhamni, wa ini dan, irhamni, fi'il madinya rohima, 3 huruf ya, mudhari'nya yarhamu, dibuang huruf ya-nya, huruf ro-nya sukun, ha-nya fathah, mimnya kita sukunkan. Karena berawalan dengan sukun kita tambahkan hamzah. Karena huruf tengahnya fathah maka hamzahnya kasroh. Jadi aslinya adalah irham ya. Irham. Kemudian di sini ada huruf nun ya yang berfungsi untuk menjaga kata kerja supaya tidak rusak karena bertemu dengan huruf ya yang artinya aku ya, yang artinya saya. Irhamni, rohima yarhamu, dan kasihanilah aku, sayangilah aku ya. Warhamni, dan sayangilah aku, dan kasihanilah aku. Nanti di sini juga mandek ya, jangan terburu-buru. Ini doa, nanti kalau keburu-buru rasanya kayak kita kurang, dan nanti juga
dari husunya juga kurang, dan nanti mungkin dari segi ijabahnya juga mungkin berbeda ya, diijabahnya oleh Allah juga mungkin berbeda. Jadi Rabbighfirli warhamni, rasakan ke kita semua ini ya, warhamni, sayangi aku, wajburni dari kata fi'il madinya jabara, mudhorenya yajburu. Kalau di amr sudah dapat bu seperti ini, maka di mudhari juga pasti bu, sama ya. Tadi kan di amr dapat ha, di mudhari pasti ha. Di amr dapat fi, di mudhari pasti juga dapatnya fi, gitu ya. Jabara yajburu. Jabara yajburu, kita buang ya, diawali dengan jim sukun, ba-nya doma, ro-nya sukun. Karena diawali dengan sukun, tambahkan hamzah. Kalau ini karena tengahnya doma, maka hamzahnya juga doma. Aslinya ujubur. Ya. Nunnya pemisah antara fiil dengan domir ya. Yang artinya saya. Wajibur nih aslinya adalah ujubur. Artinya apa? Artinya ujubur itu memperbaiki, ya, menambal dan juga mencukupi. Ya, makna aslinya adalah memperbaiki, menambal. Bisa dia juga diartikan dengan mencukupi. Jadi ketika wajburni, ini kita minta segala sesuatu yang kurang dari kita, segala sesuatu yang kurang dari kita ditambal, segala sesuatu yang salah di kita diperbaiki, yang kurang tepat kita minta diperbaiki. Jadi kalau dari sisi harta ya kita minta dicukupkan. Ya, kalau dari sisi akhlak berarti kita minta diperbaiki akhlak kita ya. Jadi nanti wajibur nih kaitannya bukan hanya dari diberi kecukupan saja, tapi minta diperbaiki, minta ditempel ini yang lobang-lobang ya, yang rusak-rusak minta diperbaiki. Ya iman, ya akhlak. Ya, intinya kesemuanya. Jadi ketika wajibur nih, kalau kita lagi punya masalah berarti kita rasakan kita pengennya masalah kita ini ditutup oleh Allah, diselesaikan. Kalau kita kurang dari segi keimanan berarti kita ingin minta iman kita diperbaiki, ditingkatkan. Itu ya, al-haq kita kurang baik kepada manusia, kepada siapapun ya kita berarti minta diperbaiki akhlak kita. Wajibur nih, minta diperbaiki, minta ditambal segala sesuatu yang kurang, minta dicukupi ya. Warfa'ni dari kata fi'il madinya apa? Rafa'a. Warfa pakai fathah berarti mudhorenya yarfa'u. Ro sukun, fa-nya fathah, ainnya sukun. Maka hamzahnya kasroh menjadi irfa. Warfa'ni, rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Dan angkatlah aku, maksudnya apa yang diangkat? Diangkat di sini adalah diangkat derajat, dan angkatlah derajatku. Dalam artian kita minta ditinggikan oleh Allah derajat kita. Minta ditinggikan derajat ini ya derajat kita di mata manusia dan juga derajat kita di sisi Allah, gitu ya. Jadi pahami, minta diangkat derajat jangan hanya dari sisi manusia karena kita berharap jabatan ya. Tidak, jangan hanya seperti itu, karena nanti yang lebih penting lagi adalah derajat kita di sisi Allah. Warfa'ni, naikkan, tinggikan derajatku. Kalau kita dalam keadaan yang sekarang di mata manusia hina, berarti kita minta dihormati ya, minta mendapat kedudukan yang dihormati. Dan begitu juga di mata Allah, dan yang lebih penting adalah yang di mata Allah ya. Warzuqni dari kata razaqo. Zainya doma, maka di mudhorenya juga zainya doma, maka menjadi yarzuku. Amarnya karena zainya doma, maka hamzanya doma, maka menjadi urzuk. Berilah rizki, rizkikanlah, karuniakanlah kepada
ku. Jadi kita minta dipenuhi hajat kita, rizki kita, agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang fakir ya. Karena gak semua orang tahan dengan kefakiran ya. Fakir itu juga kadang menjadi sumber dari kekufuran gitu. Jadi kalau kita sadar betul kita ini kalau fakir malah justru semakin jauh dari Allah ya, saat minta ini warzuqni, rasakan betul kita minta dilimpahkan rezeki oleh Allah, tujuannya supaya semakin dekat dengan Allah ya. Wahdini. Nah ini kita belum belajar karena ada akhiran huruf illahnya. Fi'il madinya hada ya di. Nah di fi'il ini kan ada huruf ilahnya ya, akhirannya ada huruf ya yang kita sebut dengan huruf illah. Huruf ilah itu alif, waw, ya. Untuk yang berakhiran dengan huruf ilah seperti ini di amarnya nanti huruf ya-nya langsung dibuang. Huruf ilahnya dibuang. Maka tersisa nanti huruf h dan huruf dal. Dalnya kasroh. Karena diawali dengan sukun nggak bisa dibaca, kita tambahkan hamzah. Dalnya kasroh, hamzahnya kasroh. Maka menjadi di amarnya. Berilah petunjuk atau tunjukilah. Tunjukkanlah aku. Wahdini, berikan hidayah kepadaku. Jadi di sini ada pembuangan huruf ya. Kita belum belajar memang di sini. Dan berilah petunjuk kepadaku dan tunjukkanlah kepadaku. Ya. Kemudian wa'afini. Ibu-ibu, wahdini ini kalau tidak ada harfu jarnya nanti maknanya bukan hanya diberi petunjuk, tapi kita benar-benar minta dibawa, minta dituntun ke tempat tersebut. Jadi nggak mungkin kesasar kemana-mana gitu ya. Jadi pengertiannya kita benar-benar minta dibawa, nggak kesasar kemana-mana, benar-benar berada di jalan lurus yang Allah ridhoi. Wa'afini dari kata apa? Fi'il madinya? Ada yang tahu? Afa ini kita belum belajar. Afa itu 2, 3, 4 huruf ya. Yu'afi kita belum belajar memang Bu ini. Afa yu'afi kita lihat akhirannya ada huruf ya juga, huruf illah. Maka di amarnya nanti huruf ya-nya kita buang ya. Huruf ya-nya, huruf ilah ini kita langsung buangkan untuk dibuang langsung di fi'il amr. Maka tersisa huruf ya-nya langsung dibuang, maka tersisa nanti huruf setelah dibuang mudharaah ada ain, a, fi. Bukan lam, ini alif ya Bu ya. Afa yu'afi. Maka nanti amarnya menjadi afi. Perlu ditambahkan dengan hamzah enggak perlu karena ainnya sudah punya harokat. Jadi cukup afi wa afini dan sehatkanlah aku. Afa yu'afi, afia ini artinya as-sihah at-tamah. As-sihah at-tamah itu kesehatan yang sempurna. Kesehatan yang sempurna berarti kita minta sehatnya bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani itu ya. Jadi afa yu'afi kita minta diberikan kesehatannya as-sihah at-tamah namanya, kesehatan yang sempurna. Jadi sehat luar dalam, sehat fisik, sehat rohani. Wa'afini, kemudian wa'fu anni dari kata ya afa ya fu. Afa yafu akhirannya ada huruf waw. Huruf waw kan huruf ilah. Di amarnya waw langsung dibuang, maka tersisa ain, sukun, fa, dom, ma. Gak bisa dibacakan ya, diawali sukun tambahin hamzah, hamzahnya domah jadi u'fu ya. Jadi aslinya adalah u'fu. Wa'fu anni, maafkan juga.
minta maaf, minta ampunan, dan kata afa yafu nanti mana aslinya adalah kita minta dihapus. Kalau ini artinya menghapus. Kalau sataro, ghafaro tadi sataro menutup. Pakainya li, minta ditutup ya, benar-benar ditutup dan benar-benar ditutup di atasku gitu. Kalau yang ini minta dihapus. Di sini harfu jarnya pakai an. An ini kan asalnya dari an dan ya yang artinya saya ya. Wa'fu anni. Nah, di sini wa'fu anni pakainya an karena an ini punya makna min yang artinya tapi kalau min ini untuk dekat ya, kalau an ini untuk jauh gitu ya. Jadi kita benar-benar ingin wa'fu anni, dosa-dosa kita ini dihapus jauh, nggak kelihatan lagi dari diri kita gitu ya. Jadi nanti dibacanya jangan terburu-buru. Setiap satu i ini mandek sebentar, nyiresapi benar-benar biar diijabah gitu ya. Robbik firli, rasakan kita minta ditutup aib-aib kita, dosa kita. Warhamni, minta disayangi ya. Ini butuh sekali kita dengan kasih sayangnya Allah. Wajburni, minta diperbaiki, ditempel apapun segala sesuatu yang kurang dari diri kita. Warfa'ni, kita minta dinaikkan derajat kita, terhormat di dunia, terhormat di akhirat. Warzuqni, minta dipenuhi segala kebutuhan kita. Ya, mau sekuat tenaga kita bekerja, kalau Allah tidak mengizinkan ya tetap saja hidup sulit ya, susah. Wahdini, minta benar-benar dituntun, dibawa ke jalan yang diridhoi Allah, bukan dikasih tunjuk aja. Kalau cuma dikasih tunjuk khawatir masih kesasar. Kita benar-benar minta dituntun, dibawa ke tempat tersebut, yaitu jalan yang lurus. Wa'afini, berikan sehat. Sehatnya bukan cuma fisik. Seringkali manusia sehat fisik tapi hati pikirannya tidak sehat. Nah, kalau ini kita minta as-sihah at-tamah, sehat wal afiat, luar dalam. Wa'fu anni, ini dosa ini benar-benar jauh hilang, nggak kelihatan lagi dari kita. Alhamdulillah, kita lanjut sekarang ke materi buku. Sudah betul semua Bu PR-nya ya? Insya Allah. Gak apa-apa. Saya lupa yang dua belum saya. Oh iya. Masuk ke bab baru halaman 27, al-i'rabu. Ini saya tulis di papan tulis. Ibu-ibu perhatikan yang saya tulis di sini. Ini kan warnanya beda ya. Yang warna hitam ini contoh yang ada di buku. Kemudian yang biru ini tambahan untuk pengembangan ya, untuk memudahkan penjelasan. Jadi yang hitam-hitam ini yang ada di buku, nomornya sesuai yang ada di buku ya. Tapi saya tambahkan supaya memudahkan untuk penjelasan. Kita masuk ke materi baru, al-i'rab. Al-i'rab itu adalah perubahan bentuk akhir dari suatu kata ya. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan bentuk akhir dari suatu kata, baik berubah harokat ataupun berubah huruf ya. Namanya disebut dengan i'rab. Ya, jadi i'rab itu saat kita mendapati kosakata terkadang pakai u, terkadang pakai a, terkadang pakai i. Oh, ini namanya i'rab, yaitu adanya perubahan akhiran dari suatu kata. Yang mana perubahannya itu karena ada faktor penyebab yang disebut dengan amil. Nah, jadi berubahnya kosakata contoh al-madrasatu, al-madrasata, al-madrasati, dari u menjadi a menjadi i. Dan kenapa bisa berubah u, a, dan i semuanya? Karena adanya faktor penyebab yang disebut dengan amil. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab. Gitu. Bisa dipahami mana i'rab?
I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhiran kata karena adanya faktor penyebab. Faktor penyebabnya disebut dengan amil. Faktor penyebabnya bisa jadi karena struktur dalam kalimat ya, bisa jadi karena kosakata yang lain yang ada di dalam kalimat yang ada. Kemudian nanti kita juga akan mengenal istilah namanya mu'rab. Kalau i'rab tadi perubahannya, jadi ada prosesnya ya. Ada prosesnya kenapa u, kenapa a, kenapa i. Nah, kosakata yang mengalami perubahan al-madrasatu, al-madrasata, al-madrasati yang mengalami perubahan ini nanti nama istilahnya adalah mu'rab. Ya. Itu perubahan itu termasuk kata benda ya. Yang dirubah. Iya, nanti kalau kita pelajari sebelumnya ya, kita kan sudah belajar. Ini saya hapus dulu ya yang doa ya. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar ada yang namanya al-bina, yang nanti kosakatanya namanya al-mabni. Ya, dulu kita pernah belajar ya di bab sebelumnya. Al-mabni. Al-bina punya tanda. Al-bina punya tanda yaitu al-dhammu, kemudian al-fathu, al-kasru, dan as-sukun. Ya, bina itu kondisi tetapnya akhiran kata. Bina kondisi tetapnya akhiran kata. Tetapnya bisa jadi pakai dhammah, bisa jadi pakai fathah, bisa jadi pakai kasroh, bisa jadi pakai sukun. Nah, kosakata yang akhirannya tetap, misalnya pakai dhammah, terus dhammah, pakai fathah, terus fathah, pakai kasroh, terus kasroh, pakai sukun, seterusnya sukun, namanya al-mabni. Jadi mabni ini ya objeknya kosakatanya ya. Mabni ini adalah objeknya atau kosakatanya, namanya al-mabni ya. Yang mabni kita sudah belajar, yang mabni ada apa saja. Nanti kan mabni nanti ad-dhammu kita sebut dengan mabniun ala dhammi, mabniun ala dhammi istilahnya. Yang fathah mabniun alal mengingat sedikit Bu ya biar agak nyambung. Kemudian yang kasroh mabniun ala kasri, dengan sukun mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukun ya. Sukun itu anteng, diam. Kan huruf kalau tandanya sukun anteng ya, jadi diam ya. Kalau ad-dhammu itu kumpul, mencucu. Dhamma kan ngumpul ya. Al-fathu ya membuka, fathah akan terbuka. Al-kasri ini kasar itu sebenarnya pecah, patah, jadi seperti meringis ya. Kemudian yang mabni apa saja kita sudah belajar. Yang masuk kategori mabni, kalau kita tinjau dari pembagian kalimat ada 3, isim, fiil, dan harf. Yang mabni yang bentuknya selalu tetap, yang pertama yang pasti adalah al-harf. Semua harf masuk kategorinya mabni. Kemudian untuk isim ini hanya sedikit, sebagian aja ya, sebagian kecil. Isim ini hanya sebagian kecil.
yang masuk kategorinya mabni. Ada isim isyarah, isim mausul ya. Isim apa lagi? Istifham diantaranya ya. Kemudian yang mabni juga ada dari kategori fiil. Nah, fiil yang mabni kita sudah bahas, yaitu yang pasti mabni adalah fiil sahih al-madhi dan al-amr. Adapun al-mudhari ini hanya sebagian saja, yaitu hanya pada dua saja, yaitu pada hunna dan antunna, yaitu yang bertemu dengan istilahnya nun niswah ya. Kemudian yang mabni apalagi, yaitu al-mudhari dan al-amr yang bertemu dengan nun taukid. Ya, ini pun hanya sebagian, yaitu yang berakhiran dengan huruf asli dan yang bertemu dengan nun taukid. Ini yang mabni. Ya. Jadi untuk harf pasti mabni, isim sebagian kecilnya saja, fiil, mudhari dan amr yang pasti mabni, mudhari yang madi dan amr yang pasti mabni. Yang mudhari cuma dua, hunna dan antunna. Untuk yang ini nanti bertahap mengingatnya. Cuma kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk yang bisa berubah. Kalau ini kan yang bentuknya tetap begitu-gitu saja, dimanapun posisi dia, ada faktor penyebab ataupun tidak ada, bentuk dia selalu tetap. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang mengalami perubahan. Nah, tadi ada bina, ada mabni. Nah, sekarang ada i'rab, ada mu'rab. Al-mu'rab. Mu'rab itu adalah kosakatanya, kosakata yang bisa berubah akhirannya ya. Kosakata yang bisa mengalami perubahan bentuk akhir namanya mu'rab. Perubahannya dari domah menjadi fathah menjadi kasroh namanya disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah prosesnya. Yang mana nanti kapan dia jadi domah, fathah, kasroh, ini nggak boleh asal-asalan. Semuanya punya faktor penyebab. Ya, sekarang dari maknanya dulu bisa dipahami. Jadi i'rab itu berubahnya dari domah, dari ke fathah ke kasroh. Ini namanya i'rab. Yang semuanya harus ada faktor penyebab. Nggak boleh kita asal-asalan. Faktor penyebabnya nanti ya sesuai kedudukan dia dalam kalimat, didahului oleh kata apa yang menyertai dia. Nanti baru kita tahu i'rab dia pakai doma, pakai fathah atau pakai kasroh. Sampai sini bisa dipahami mana mu'rab dan i'rab? Insyaallah ya. Mu'rab itu kosakatanya, Bu. Kenapa? Kosakata yang bisa berubah. Kan kosakata ada yang nggak bisa berubah bentuk akhirannya namanya mabni. Nah, kosakata yang masuk kategori dia bisa berubah akhirannya disebut dengan mu'rab. Perubahan akhirannya namanya i'rab. Jadi dalam perubahan itu pasti kaitannya ada prosesnya. Prosesnya kita harus paham kalimat secara sempurna. Baru kita tahu faktor penyebabnya apa ya. Jadi untuk tadi ada bina, ada mabni. Kalau yang sekarang kita pelajari berarti ada i'rab, ada al-mu'rab. Ya. Untuk i'rab nanti i'rab akan punya tanda. Tandanya pakai istilahnya raf'un. Ya. Tandanya kalau tadi yang mabni ad-dhammu. Kalau i'rab pakainya raf'un atau ar-raf'u. Sama Bu ya. Nanti kalau dikasih alif lam ya berarti ar-raf'u. Raf'un. Raf'un itu punya tanda asli dhammah. Dhammah atau dhammatain. Ya, kita sebutnya dhammah. Dua-duanya kita sebutnya istilahnya dengan dhammah.
Saya lengkapi dulu, bentar ya. Raf'un punya tanda asli yaitu ad-dhammah. Ad-dhammah ini nanti Bu jangan dipahami hanya yang satu saja kayak kita ngaji. Ad-dhammah ini ya dhammah atau dhammatain. Disebutnya dhammah. Jadi enggak kita sebut dengan dhammatain ya. Sebutannya semuanya sama-sama dhammah ya. Kemudian nanti ada tanda nasab ya. Nasab ini punya tanda asli al-fathah. Sama seperti tadi fathah atau fathatain ya. Kemudian ada jarun. Jar ini tanda aslinya adalah kasroh. Ya. Kasrotain. Kita sebutnya tetap dengan kasroh. Kemudian tandanya lagi adalah jazmun. Nah, jazmun yang tanda aslinya adalah as-sukun. Sukun ya hanya seperti ini saja. Ya. Jadi kalau yang mabni punya tanda ad-dhammu, al-fathu, al-kasru, as-sukun. Kan tanda baca ini memang 4 ya. Dhamma, fathah, kasroh, sukun. Tanda baca 4 gitu. Dhamma, fathah, kasroh, sukun. Kalau yang di mabni pakai istilah yang sesuai sama ya dengan yang kita pakai sehari-hari. Tapi kalau yang di i'rab nanti istilahnya kita tidak langsung pakai dhamma, fathah, kasroh dan sukun. Istilahnya nggak kita pakai ini langsung. Kita pakainya untuk yang dhamma, rafa, untuk yang fathah, nasab, untuk yang kasroh, jar, untuk yang sukun, jazm. Ini tanda asli. Ini tanda asli. Tanda asli. Nanti ada tanda cabang. Jadi ibu-ibu kalau mendapati kosakata kita sebutnya mubtada marfu, tapi kok tandanya bukan dhammah, oh berarti dia pakai tanda cabang. Jadi ada tanda cabang. Ini tanda yang asli. Tanda asli, tanda cabang, tanda yang lain ya. Tanda cabang atau yang lain ini kita pelajari nanti. Ya. Sekarang memahami dulu tanda aslinya. Jadi kalau ada isim yang mu'rab, isim yang memang bisa mengalami perubahan bentuk akhir. Seperti kata al-madrasatu akhirannya dhammah, berarti kita sebut dia punya tanda rafa. Al-madrasata punya tanda fathah, kita sebut tandanya adalah nasab. Al-madrasati punya tanda kasroh, kita sebut punya tanda jar. Yadhhab punya tanda sukun, kita sebut tandanya jazm. Gitu. Penyebutannya gitu ya. Nanti baru deh dijelasin marfu'nya, tanda rafa'nya dengan apa, dhamma, fathah, kasrah itu nanti. Cuma sekarang istilahnya untuk yang i'rab kita nggak langsung pakai dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Istilahnya untuk yang dhamma pakai rafa, fathah pakai nasab, kasrah pakai jar, sukun pakai jazm. Ini tandanya. Tanda asli. Nah, nanti tadi kan ada al-i'rab, ada al-mu'rab. Al-mu'rab tadi kan kosakatanya ya. Kosakatanya nanti yang berakhiran dhammah, al-madrasatu punya tandanya rafa. Nama istilahnya kita sebut marfu. Iya. Gitu. Jadi al-madrasatu punya tanda rofa, domah kan ya, punya tanda rofa. Maka al-madrasatu ini kita sebut dengan marfu. Apa itu marfu? Yaitu kosakata yang punya tanda akhiran rofa. Gitu ya. Nanti itu nanti kalau sudah dalam masuk i'rabnya ya. Nanti. Kemudian yang punya tanda akhiran nasab, kosakatanya kita sebut dengan mansub. Gitu ya. Jadi marfu itu apa sih?
marfu itu dirofa'kan artinya. Marfu itu kan dia isim maf'ul ya. Marfu itu dirofa'kan. Mansub itu apa? Mansub itu dinasobkan. Gitu ya. Kemudian yang punya tanda akhiran kasroh jar, nama kosakatanya nanti majrur. Jadi majrur itu apa? Majrur itu dijarkan. Dijarno ya, dijarkan ya. Untuk yang punya tanda akhiran sukun nanti kita sebutnya dengan majzumun. Gitu ya. Jadi kalau kita mendapati kosakata yang mu'rab akhirannya domah kita sebut dengan marfu karena punya tanda rofa. Kosakata yang punya tanda nasab kita sebut dengan mansub. Kosakata yang punya tanda jar kita sebut majrur. Kosakata yang punya tanda jazm kita sebut majzum. Sampai sih. Kan rafa marfu, nasab mansub, jar majrur, jazm majzum. Polanya sama kok. Polanya sama kan? Hurufnya, harokatnya. Semuanya pakai mim depannya, kedua sukun, ketiga doma, ada waw. Jadi menghafalnya gampang. Marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Sampai sini bisa dipahami i'rab dan mu'rab? Tapi nggak bisa. Iya, tapi nggak boleh kita nggak untuk yang mu'rab nggak bisa langsung kita sebut seperti itu. Karena tadi kan saya jelaskan tadi ada tanda asli dan ada tanda cabang. Ada tanda asli, tanda cabang. Nanti baru kita jelaskan. Contoh al-madrasatu. Al-madrasatu kan akhirannya tandanya rofa ya. Al-madrasatu kita sebut dengan marfu'un. Baru kita sebutin bi dhammati gitu. Karena marfu nanti nggak selalu pakai dhamma. Nanti ada marfu'un bil wawi, marfu'un bil alif. Jadi al-madrasatu ini marfu'un. Tanda rofanya pakai apa? Bi dhammati. Tapi itu nanti dulu ya. Sekarang kita memahami ini dulu. Memahami i'rab dan mu'rab. I'rab itu perubahan bentuk akhirnya, berarti ada kaitan erat dengan proses. Kenapa pakai tanda rofa? Kenapa pakai tanda nasab? Kenapa pakai tanda jar? Kenapa pakai tanda jazm? Semuanya karena ada faktor penyebab yang kita sebut dengan amil. Lalu kosakata yang punya akhiran rofa nanti kita istilahkan dengan marfu, yang punya akhiran nasab kita sebut dengan mansub, yang punya akhiran jar kita sebut dengan majrur, yang punya akhiran jazm kita sebut dengan majzum. Tanda asli sekarang yang kita pelajari masih di tanda asli dulu. Kalau rofa tanda aslinya doma, nasab tanda aslinya fathah, jar tanda aslinya kasroh, jazm tanda aslinya sukun. Sampai sini dulu. Sekarang kita masuk ke kalimat. Ya. Contoh pertama ini ada di buku al-madrasatu jadidatun. Kita lihat al-madrasatu. Al-madrasatu akhirannya punya tanda dhamma. Berarti dia punya tanda rofa. Al-madrasatu punya tanda rofa. Berarti al-madrasatu kita sebut marfu'un. Ya. Al-madrasatu kita sebut dengan marfu'un bi dhammati. Tadi kan pakainya dhammah ya. Jadi ini kita sebutnya nanti al-madrasatu marfu'un bi dhammati. Kita belum pelajari sebabnya. Kita masih memahami dulu. Ya, kita masih memahami dulu. Kita masih memahami marfu, mansub dan majrur, belum sampai ke penyebabnya ya Bu ya. Biar hafal dulu. Al-madrasatu karena punya akhiran doma berarti punya tanda rofa, maka kita sebut dengan marfu'un. Al-madrasatu marfu'un.
Nah, karena marfu ini tandanya bukan hanya domah tanda asli saja, maka kita jelaskan bil mati. Jadi dia adalah al-madrasatu, kalau kita artikan ya, al-madrasatu adalah marfuun kosakata yang berakhiran dengan tanda rofa. Tanda rofanya apa? Bil mati, dengan domah. Itu jadi dijelaskan secara detail, rinci. Itu nanti namanya i'rab, ada prosesnya gitu ya. Paham tuna? Ini i'rab yang simple. Di buku ini nanti kita masih pakainya yang simple sekali, langsung bidom mati. Nanti kalau mau yang panjang ada lagi li'annahu isim mufrad. Jadi kalau kita pakai cukup yang simple ini dulu, memahami dulu ya. Jadi datun punya tanda apa? Rofa juga. Berarti nanti sama. Jadi datun marfuun bil mati. Gak usah bidomaten, mati saja ya. Istilahnya satu, bidomah. Sekolah itu baru. Fahim tuna sampai sini? Yang disebut dengan marfu. Lanjut ya. Untuk yang kedua dari al-madrasatu berubah menjadi al-madrasata. Pakai apa ini al-madrasata tandanya? Fathah. Kalau fathah berarti tandanya nasab. Ya. Untuk kosakata yang punya akhiran tanda nasab namanya kita sebut apa? Mansub. Berarti al-madrasah nanti kita sebutnya dengan mansubun. Tanda nasabnya apa? Bil fathati. Jangan bil fathi tapi bil fathati biar seragam ya. Nanti yang ibu-ibu yang mabni pakai tandanya, yang nggak pakai tamar butoh, yang mu'rab pakai tandanya yang pakai tamar butoh ya, kita samakan ya, seragam ya. Jadi al-madrasata karena punya akhiran tanda nasab, maka kita sebut dengan mansub. Tanda nasabnya pakai fathah. Ya. Jadi al-madrasah kita sebutnya adalah mansubun. Kenapa dia mansub? Karena dia kosakata yang memiliki tanda akhir nasab. Tanda akhirnya pakai apa? Tanda nasabnya pakainya fathah. Nah. Bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Kemudian ya ini tadi sesungguhnya sekolah itu baru. Yarji'u pulang atau kembali. Aliyun Ali. Ali kembali dari sekolah. Minal madrasati. Sekarang berubah dari U menjadi A menjadi I. Nah, kalau punya tanda kasroh berarti dia punya tanda apa? Jar. Berarti dia punya tanda jar. Kalau dia punya tanda jar maka sebutannya kita sebut dengan majrur. Ya, jadi al-madrasati kita sebut majrur. Pakai tanda jarnya apa? Bil kasroti. Bil kasroti. Gimana? Bisa dipahami? Jadi nanti al-madrasatu kita sebut dengan marfuun. Kenapa? Karena punya tanda rofa. Tanda rofanya apa? Bidom mati. Al-madrasatu marfuun bidom mati. Al-madrasata kita punya tanda rofa nasab, maka kita sebut dengan mansubun. Al-madrasata mansubun. Kenapa mansub? Karena punya tanda akhiran nasab. Lalu tanda nasabnya apa? Bil fathati. Jadi nanti mengi'rab al-madrasah, al-madrasata mansubun bil fathati. Al-madrasati kita sebut dengan majrur karena punya tanda akhiran jar. Tanda akhirannya, tanda jarnya apa? Kasroh.
Maka kita i'rabnya al madrasati majrurun bil kasrati. Enggak selalu. Enggak, ya, di antaranya itu cuma salah satu. Kalau yang di sini ini masuk predikat ya? Belum nanti di akhir setelah ibu-ibu hafal betul marfu bil dhammati mansub bil fathati majrur bil kasrati, baru kita bahas penyebabnya. Ya, baru kita bahas penyebabnya. Penyebabnya itu amil ya? Penyebabnya amil. Faktor penyebabnya disebut dengan amil. Faktor penyebabnya nanti kan banyak berbeda-beda. Jadi kita bahasnya di akhir ya. Sekarang biar familiar dulu, biar hafal betul dulu. Marfu, mansub, majrur dan majzum. Kemudian al-maidanu wasi'un. Lapangan itu luas. Al-maidanu punya tanda rafa. Maka al-maidanu nanti kita i'rab dengan marfu'un bid dhammati. Ya. Lapangan itu luas. Kita fokus pada al-maidan saja. Kemudian innal maidana wasi'un. Sesungguhnya lapangan itu luas. Sekarang dari al-maidanu jadi al-maidana. Punya tanda apa namanya? Nasab, fathah. Maka al-maidana kita i'rab dengan mansubun bil fathati. Al-maidana mansubun bil fathati. Yal'abu bermain, al-auladu anak-anak. Anak-anak bermain fil maidani di lapangan. Sekarang dari maidanu, maidana, maidani, akhirannya berubah jadi kasroh. Kalau berakhiran kasroh berarti punya tanda jar. Maka maidani kita sebut dengan majrurun bil kasroti. Nanti untuk yang mabni istilahnya biar nggak rancu nanti ya. Untuk yang murob kita pakai yang ada tamar butohnya. Nanti di buku-buku nahu pakainya seperti itu untuk istilahnya ya. Al-maidanu marfu'un bi dhammati, al-maidana mansubun bil fathati, al-maidani majrurun bil kasrati. Kita lanjut. Ar-risalatu tawilatun. Surat itu panjang. Kalau sekarang udah nggak ada yang nulis surat panjang ya. Ya pakai WA singkat semua sebaris ya. Ar-risalatu tawilatun. Surat itu panjang. Ar-risalatu berakhiran dengan domah berarti punya tanda rafa ya. Berarti ar-risalatu kita sebut dengan marfu'un bi dhammati. Ar-risalatu marfu'un bi dhammati. Yaktubu Muhammadun. Muhammad menulis. Apa yang ditulis? Risalatan. Karena ini nggak pakai alif lam jadi tanwin ya. Tapi nama istilahnya tetap fathah. Risalatan punya akhiran fathah berarti punya tanda nasab. Risalatan kita i'rab dengan mansubun bil fathati. Mansubun bil fathati. Al-qalamu pena itu ala risalati ada di atas surat. Sekarang berubah jadi kasroh. Kalau jadi kasroh berarti punya tanda jar. Ar-risalati kita i'rab dengan majrurun bil kasroti. Ayo sambil menghafalkan ya, menghafalkan itunya ya. Marfu'un bil dhammati, mansubun bil fathati, majrurun bil kasroti. Allahmu daging, lazizun daging itu enak, lezat atau enak. Fokus pada Allahmu. Allahmu pakai domah berarti marfu'un. Berarti Allahmu adalah marfu'un bi dhammati. Akalal
kittu, maaf ini domah ya. Akalal kittu al-lahma, kucing makan daging. Dagingnya menjadi al-lahmah, menjadi fathah, berarti punya tanda nasab. Berarti al-lahma i'rabnya mansubun bil fathati. Hadhihi ini adalah kuratul lahmi, bola daging, bakso. Ya. Ini adalah bola daging, bola dari daging atau bakso. Nah, dari al-lahma menjadi al-lahmi. Jadi kasroh, berarti punya tanda apa? Jar. Maka al-lahmi i'rabnya apa? Majrurun bil kasroti. Sudah hafal? Insyaallah. Alhamdulillah. Dari tadi kita masih marfu bil dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasroti. Belum ada yang majzum ya? Karena yang kita i'rab tadi semua kategorinya adalah isim ya. Jadi yang kita i'rab semua di sini kategorinya adalah isim. Ibu-ibu, untuk isim punya 3 tanda. Isim punya 3 tanda. Perhatikan dari tadi hanya ada marfu, mansub dan majrur. Enggak ada majzum, ya kan? Dari semua contohnya. Karena isim memang hanya punya 3 tanda saja, yaitu rafa, nasab, dan jar. Jadi nanti kalau ketemu isim, i'rabnya antara 3, Bu. Marfu, mansub, dan majrur. Jangan pernah bilang isim majzum. Isim tidak punya tanda jazm ya. Isim tidak punya tanda jazm. Jadi tidak ada isim yang majzum. Kalau kita dapati isim pakai sukun berarti pasti mabni. Gitu ya. Isim tidak ada tanda i'rabnya menggunakan jazm. Jadi tidak ada yang majzum. Kalau dia punya tanda sukun berarti kategori dia adalah mabni. Bisa dipahami, Bu? Insyaallah. Nah, contoh kata antum, domir antum, akhirannya apa? Sukun. Antum kan kategorinya isim, domir isim. Nah, antum jangan kita sebut dengan majzum bis sukun, salah. Karena antum nanti kategorinya mabni alas sukun. Gitu ya. Jadi kalau ketemu isim tandanya sukun, jangan dibilang majzum. Karena isim tidak ada yang punya tanda jazm. Kalau dia berakhiran dengan sukun, pasti kategorinya mabniun alas sukun. Fahim tunah sampai sini? Insyaallah. Lanjut ya. Contoh yang terakhir. Yadhabu fi'il mudhari dengan domir huwa. Dia pergi. Akhirannya apa? Dhamma. Yadhabu tajirun. Apa artinya tajirun? Pedagang, bukan kaya ya, pedagang. Pedagang, seorang pedagang pergi ke pasar. Kemudian ada lan, maka menjadi yadhaba. Karena ada lan, maka menjadi yadhaba. Dari yadhabu menjadi yadhaba. Kemudian ada lam, berubah lagi menjadi sukun, yadhab. Maka kata yadhabu, yadhaba, yadhab kita sebut dengan mu'rab. Kita sebut dengan mu'rab. Sekarang kita lihat tandanya. Pakai apa? Kalau pakai domah berarti marfu. Maka yadhabu kita i'rabnya dengan marfu'un. Dengan apa ini? Bil dhammati. Ya. Jadi yadhabu i'rabnya marfu'un bil dhammati. Yadhaba punya tanda apa, Bu? Fathah, nasab. Berarti kita sebut dengan
mansubun bil fathati. Ya. Yadhhab punya akhiran sukun, maka kita sebut dengan apa? Majzumun. Iya, kalau punya tanda sukun berarti kan tandanya jazm. Sukun tuh cuma miliknya jazm saja, ya. Sukun hanya miliknya jazm. Jadi ada tanda sukun berarti punya tanda jazm, maka kita i'rab dengan majzumun. Dengan apa? Bisukuni. Bisukuni. Ya, yadhabu marfu'un bil dhammati. Karena kenapa marfu? Punya tanda akhiran tanda rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Yadhaba mansubun bil fathati. Kenapa mansub? Karena punya tanda nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Maka kita sebut dengan mansubun bil fathati. Yadhhab punya akhiran sukun tanda jazm, maka kita sebut dengan majzumun. Lalu tanda jazmnya apa? Sukun, bisukuni. Yadhhab majzumun bisukuni. Kalau kita lihat di sini kan yadhhab kategorinya isim atau fiil, Bu? Fiil. Fiilnya fiil apa? Fiil mudhari. Nah, tadi kalau perhatikan dari tiga ini, Bu, ada nggak yang tandanya pakai kasroh? Ada nggak yang pakai tanda jar? Nggak ada. Jadi dapat kita simpulkan untuk fiil nanti akan punya tiga juga, punya tiga tanda, yaitu tanda rofa nanti kita sebut dengan marfu, kosakatanya jadi marfu. Yang kedua tanda nasab, kosakatanya kita sebut dengan mansub. Yang ketiga tanda jazm, kosakatanya kita sebut dengan majzum. Jadi dia nggak punya tanda apa? Dia nggak punya tanda jar. Maka mengi'rab fi'il, ibu-ibu mengi'rab fi'il jangan menggunakan kata majrur. Ya, jangan menggunakan jar majrur. Jadi dari sini kita pahami jar majrur ini kekhususan untuk isim. Ya. Adapun jazm majzum ini adalah kekhususan untuk fi'il. Afwan, fi'il atau isim? Fi'il, betul ya? Jadi nanti nggak boleh mengi'rab isim dengan istilah jazm majzum. Nggak boleh mengi'rab fi'il dengan istilah jar majrur. Karena jar majrur hanya untuk isim, jazm majzum hanya untuk fi'il. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi isim itu tidak boleh diawali lam gitu. Yang mana isim? Lam, ya, karena lam itu nanti kekhususan untuk fi'il mudhari. Lam juga kekhususan fi'il mudhari. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah hafal ya? Artinya lam itu Lam artinya tidak atau belum. sama ya seperti yang di lam ya. Kalau lam tidak ada tambahan akan, tidak akan. Lan artinya tidak akan, lam artinya tidak saja atau belum. Yang itu hadis ikrotulan itu Nggak ada jar, mudhof ilaih. Yang sudah pernah kita pelajari ya, jar ada dua. Karena jadi mudhof ilaih. Sudah hafal, Bu ya? Kita ulang dulu ya dengan marfu'un bil dhammati, mansubun bil fathati, majrurun bil kasrati, majzumun bil bisukuni. Sudah hafal? Sama-sama dari domah dulu ya. Ayo sama-sama. Marfu'un bi. Kita ulang ya.
marfu'un bidomati mansubun fathati majrurun bil kasrati majzumun bisukuni. Nah, ya, jadi itu namanya i'rab, perubahan bentuk akhir yang semuanya punya faktor penyebab. Sekarang kita bahas dulu faktor penyebabnya yang sudah kita pelajari saja. Untuk al-madrasatu, kenapa dia marfu? Kenapa kita kasih tanda rofa? Karena dia jadi mubtada. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Ini saya hapus Bu ya, yang bina ini. Yang sudah ini sudah kita pelajari Bu, sudah ada catatannya yang ini ya. Jadi saya hapus ya. Ibu-ibu tadi kan harus ada amil, ada faktor penyebab. Kapan kosakata harus marfu, kapan kosakata harus mansub, kapan harus majrur, kapan harus majzum, semua punya faktor penyebab. Di antara yang sudah kita pelajari, kosakata harus marfu apabila satu kosakata berkedudukan jadi mubtada. Ibu-ibu kalau dapat mubtada, maka nanti i'rabnya marfu'un. Nanti tinggal bidhammati atau dengan yang lainnya. Kita pelajari sekarang masih bidhammati. Yang marfu apalagi? Dua yang sudah kita pelajari adalah khobarul mubtada. Khobar untuk mubtada. Khobarul mubtada'i. Nanti kita i'rabnya dengan marfu'un. Iya, mubtada khobar Bu. Tapi nanti istilahnya mubtada dan khobarul mubtada. Karena nanti ada khobar kana, ada khobar inna. Ya, gitu ya. Nama istilahnya mubtada khobar. Nama istilahnya, kaidahnya mubtada khobar. Tapi saat mengirab nanti kita sebut khobarul mubtada'i. Ini kita dapati di mana? Di contoh al-madrasatu jadidatun, arisalatu tawilatun, al-maidanu wasi'un, al-lahmu ladzizun. 4 contoh ini bentuknya adalah mubtada dan khobar. Tahu dari mana kalau ini mubtada dan khobar? Kita sudah belajar kosakata kalimat kalau diawali dengan yang ma'rifah mubtada. Al-madrasatu, al-maidanu, ar-risalatu, al-lahmu. Maka ini kedudukannya semua adalah mubtada. Dia punya faktor penyebab karena dia adalah mubtada, kata yang diterangkan. Penyebabnya apa? Dia punya khobar, punya kata yang melengkapi. Kata yang melengkapinya di sini kita pakai nakirah. Sekolah itu kenapa jadi datun? Keterangannya baru. Al-maidanu, lapangan itu kenapa? Wasiun, luas. Ini keterangannya. Jadi khobar, ya. Arisalah, surat itu kenapa? Panjang, ya. Tawilatun jadi khobar. Allahmu, daging itu kenapa? Daging itu lezat, enak. Maka lazizun adalah khobar. Jadi kenapa al-madrasatu, al-maidanu, ar-risalatu, allahmu kita jadikan sebagai mubtada? Karena dia punya khobar, ya. Dia isi ma'rifah di depan. Dan yang namanya mubtada, Ibu, harus marfu. Teori pastinya namanya mubtada pasti marfu. Nggak boleh kita mubtada kita bikin pakai mansub, pakai majrur, pakai majzum, pasti salah. Jadi harus hafal ya, mubtada pasti marfu. Kita sekali aja kita rubah nih, al-madrasata jadi datun, salah. Al-maidani wasiun, salah. Karena mubtada harus marfu. Jadi salah satu faktor penyebabnya adalah kalau kosakata berkedudukan sebagai mubtada maka harus marfu. Karena marfu berarti punya tanda apa? Rofa. Tanda rofanya kita masih pakai yang
doma. Jadi nanti saat mengi'rab al-madrasatu tadi kan hanya marfuun bidomati, tambahkan al-mubtada'u. Di mana? Di depan sini. Al-mubtada'u. Ya, jadi al-madrasah itu kedudukannya apa? Al-mubtada'u. Al-mubtada'u itu harus marfu. Tandanya rofanya apa? Bidommati. Al-madrasatu al-mubtada marfuun bidommati. Mulai berat. Nanti ini sebenarnya di pertemuan selanjutnya. Kita bahas detailnya di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang hanya tahu yang sudah kita pelajari saja dulu ini. Kemudian yang kedua, marfu lagi adalah di khobar mubtada. Yang harus marfu lagi adalah khobar mubtada, yaitu jadidatun, tawilatun, wasi'un, lazizun. Nanti i'rabnya sama semua. Kedudukannya adalah sebagai khobarul mubtada. Khobarul mubtada. Kalau jadi khobar mubtada berarti dia harus marfu. Nanti tinggal dilihat aja tanda rofanya apa. Di sini pakai dhammah, bidom mati. Ya. Nanti pekan depan. Ini hanya mengetahui sedikit saja dulu ya. Yang sudah kita pelajari, ibu-ibu ini dicatat dulu ya. Kapan harus dirofakan? Ibu-ibu, kapan harus dirofakan? Kapan akhiran kosakata harus punya tanda rofa? 1. Kalau dia jadi mubtada. 2. Kalau dia jadi khobar mubtada. Yang sudah kita pelajari lagi adalah 3. Kalau dia menjadi, ibu-ibu masih ingat? Isim kana, ismu kana, ya, kana. Sebelumnya sudah belajar ya, masih ingat? Contohnya apa? Kanal qitaru sari'an, kanal mataru ghaziran. Di bab sebelumnya silakan dilihat ya, isim kana. Ibu-ibu, isim kana harus marfu. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi adalah khobar inna. Khobaru inna. Innallaha ghafurun. Ya. Contohnya ya, apalagi? Inna Muhammadan rasulun. Khobar inna. Ini enggak ini ditulis aja dulu karena nanti bertahap satu per satu. Tapi ini sudah kita pelajari, mengingat kembali. Kemudian yang marfu lagi yang kita sudah pelajari adalah fa'il, yaitu menjadi pelaku, subjek. Kalau fa'il berarti ada kata kerjanya. Contoh, yazhabu tajirun. Tajirun tanda akhirnya apa? Domah, punya tanda rofa. Kenapa dia marfu? Karena dia pelaku. Yang pergi adalah si pedagang ini. Jadi tajirun nanti kita sebutnya dengan fa'ilun marfuun bidhom. Ini yang kita pelajari baru ini. Ibu-ibu diingat ya, yang marfu yang kita pelajari baru ini. Kapan kosakata harus punya tanda akhiran rofa? 1. Kalau jadi mubtada. 2. Kalau jadi khobarul mubtada. 3. Jadi isim kana. 4. Khobar inah. 5. Jadi fa'il. Sampai sini bisa dipahami? Ini yang sudah kita pelajari ya. Ini dulu. Kemudian yang mansub. Ini yang kita pelajari saja Bu, yang kita tulis. Kapan kosakata harus mansub? Ini tambah 6, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan tadi ada yang mansub ya Bu, ada yang marfu Bu ya.
fi'il mudhari, al-fi'lu al-mudhari'u, yaitu fi'il mudhari yang tidak didahului oleh harfu nasbin, huruf yang menasobkan, dan harfu jazmin, huruf yang menjazmkan. Ini catatannya dulu. Fi'il mudhari kalau nggak didahului oleh huruf yang menyebabkan mansub, contohnya seperti lan, atau tidak didahului oleh huruf yang menyebabkan majzum yang disebut dengan harfu jazmin, contohnya seperti lam, maka dia harus marfu. Gitu ya. Maka dia harus marfu. Fi'il mudhari kalau tidak didahului oleh harfu nasbin, huruf yang menasobkan, harfu jazmin, huruf yang menjazmkan, maka dia harus marfu. Nah, di awal kita selalu belajar itu Bu sebenarnya. Fi'il mudhari yang kita pelajari semua kan tidak didahului oleh apapun ya. Contoh yarji', mana tadi? Ada yarji'u ya. Yarji'u aliyun minal madrasah. Yarji'u kan nggak didahului oleh apapun, maka dia harus marfu. Yadhabu tajirun ila suki, yadhabu nggak didahului oleh apapun, maka harus marfu. Yal'abu al-auladu, yal'abu nggak didahului oleh apapun, maka harus marfu. Ini yang marfu. Ini yang sudah kita pelajari. Catatannya dulu ya. Kemudian yang mansub apa saja? Yang mansub ada yang sudah kita pelajari. Kalau ada isim kana maka ada khobar, khobaru kana. Kanallahu sami'an basiron. Fathahkan ya, karena jadi isim jadi khobar kana. Yang kedua mansub adalah isimnya inna. Jangan kebalik ya, jangan ketukar karena dua ini. Innallaha, inna dina, nah itu mansub karena jadi isim inna. Yang mansub lagi yang sudah kita pelajari adalah al-maf'ulu bih, objek. Ini yang sudah kita pelajari. Ada lagi nggak yang sudah kita pelajari? Belum ya, baru ini ya yang kita pelajari. Sama yang keempat adalah al-fi'lu al-mudhari, yaitu fi'il mudhari yang didahului atau diawali oleh harfu nasbin. Nah, ibu-ibu, harf itu ternyata tidak hanya harfu jarrin saja ya, ada nasbin, ada jazmin. Ya, kalau harfu jarrin nanti kesusahannya ke isim. Harfu nasbin diantaranya ada an, lan, idzan, kai. Mulai pusing. Nah, ini catatan aja. Segera dicatat saja dulu Bu ya. Sudah mulai tersesat. Nanti ini penyebab-penyebabnya ya. Ibu-ibu, ini belum semua. Ini diantara yang sudah kita pelajari. Ini belum semua ya. Ini yang sudah kita pelajari. Dengan catatan ini adalah yang pernah kita pelajari. Belum semuanya. Sekarang yang majrur. Majrur tadi ini kan kekhususan isim. Khusus isim. Majrur cuma ada dua. Satu, didahului harfu jar. Didahului harfu jarrin. Harfu jarrin apa saja? Min, ila, bi, dan seterusnya ya. Dihafal, ditulis sendiri. Nggak usah ditulis di sini ya. Sudah tahu insyaallah. Sudah ada catatannya, pernah sudah bolak-balik ya. Kemudian kapan lagi isim harus majrur? Saat menjadi
mudhafun ilaih. Jadi nanti kosakata terletak setelah harfu jar kita sebut dengan majrur, mudhaf ilaih juga harus majrur. Nah, yang majrur cuma dua ini. Ya, isim yang majrur cuma dua. Yang majzum di sini ya. Nah, yang majzum tadi kan kekhususan untuk fiil ya. Kapan majzum? Ya cuma satu saja, yaitu saat al-fi'lu al-mudhari'u didahului oleh harfu jazmin. Ya, harfu jazmin diantaranya ada lam, lamma, la yang artinya jangan, atau laan nahiyah. Ini dulu ya, 3 dulu. Lam, lamma, dan la. Masih ada lagi nggak? Ada, tapi cukup 3 ini dulu. Ya, hanya sebagai contoh saja. Ini yang sudah kita pelajari, ibu-ibu, sudah kita pelajari. Untuk majrur, kapan isim majrur cuma 2 ini. Ya, untuk majzum ya 1 ini, ya. Kemudian untuk marfu dan mansub masih ada lagi. Gitu. Belum kita pelajari. Ya, belum kita pelajari. Sudah? Sekarang kita baca ke buku dulu, baca buku. Ya. Kita baca buku dulu ya, karena biar nyambung penjelasannya. Yang belum, ya kalau terlalu pusing dengan marfu apa saja mansub, ini nanti bertahap. Yang penting sekarang dicatat dulu karena ini adalah yang sudah kita pelajari. Ya. Kita baca ke buku dulu. Al-i'rabu, al-amsilatu, contoh-contoh. Sudah dapat, Bu? Halaman 27 ya. Contoh-contohnya nomor 1 sampai 8. Tidak saya baca, Bu ya, langsung ke keterangan. Insya Allah maknanya sudah tahu. Perlu dibaca enggak? Oh, dibaca ya. Al-madrasatu jadidatun, sekolah itu baru. Al-maidanu wasi'un, lapangan itu luas. Yaktubu Muhammadun risalatan, Muhammad menulis surat. Akalal qittu lahman, kucing makan daging. Yarji'u aliyun minal madrasati, Ali kembali dari sekolah. Yadhhabu tajirun ila suqi, pedagang pergi ke pasar. Lan yadhhabat tajiru ila suqi, pedagang tidak akan pergi ke pasar. Lam yadhhab at-tajiru ila suqi, pedagang belum pergi ke pasar. Belum atau tidak pergi ke pasar, ya. Beda, Bu. Kalau lan ada tambahan akan, lan tidak akan. Tapi kalau lam hanya tidak atau belum. Beda ya mananya ya. Lan itu ada tambahan akannya. Jadi kalau lan itu tidak menunjukkan waktu yang akan datang dari sekarang sampai ke depannya. Kalau lam itu tidak, tapi dari sekarang mundur ke belakang. Bedanya di situ ya. Lam untuk menunjukkan waktu yang sudah lewat, lan menunjukkan waktu yang akan datang. Pada contoh-contoh di atas kita jumpai lafaz-lafaz. Saya sambil ke papan tulis ya. Al-madrasatu, ya. Al-madrasatu sebagai mubtada. Kedudukannya adalah mubtada. Tahu dari mana al-madrasatu mubtada? Ada alif lam ma'rifah di depan dan marfu. Makanya ada namanya mubtada. Kemudian jadi datun adalah khobar. Tahu dari mana jadi datun khobar? Dari nakirohnya dan marfu. Karena jadi datun ini melengkapi makna al-madrasah. Ya.
Bisa dipahami sampai sini? Saya? Mendapatkan ini tanda. Hmm? Mas jadi datun itu kan Mm-mm. kenapa baru karena menjelaskan sekolah itu nggak boleh? Boleh. Karena jadi datun adalah keterangan menjelaskan tentang sekolah. Maka jadi datun disebut dengan khobar. Nanti khobar marfu tadi ya. Kita lanjut contoh Muhammadun. Yang ada pada contoh 3. Muhammadun. Mana ya tadi? Ini ya. Yaktubu Muhammadun risalatan. Muhammadun, kita lihat Muhammadun akhirannya domah, berarti punya tanda rofa. Kenapa dia harus kita kasih tanda rofa? Kenapa dia harus menjadi isim yang marfu? Karena dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Yaktubu menulis. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Muhammad. Karena Muhammad yang menulis fa'il, maka dia harus marfu. Jadi Muhammadun nanti kita i'rab fa'ilun marfu'un bi dhammati. Gitu ya. Jadi sebabnya untuk Muhammadun kenapa kok punya tanda rafa? Karena dia adalah fa'il. Lanjut ya. Risalatan. Risalatan ada di contoh 3 juga ya. Kenapa risalatan harus kita kasih tanda nasab? Di sini pakai fathah. Kenapa risalatan harus menjadi isim mansub? Karena kedudukannya dalam kalimat dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Maf'ulun bih harus mansub. Jadi nanti risalatan kita i'rab dengan maf'ulun bih mansubun bil fathati. Gitu ya. Fahim tuna penjelasannya nyambung dengan buku ya. Nanti insya Allah pekan depan Bu. Sekarang masih mukadimahnya dulu, jadi sebatas itu dulu ya. Kemudian as-suki contoh nomor 6. Nomor 6, nomor 7, nomor 8 semua ada ilas suki ya. Kenapa as-suki kita kasih tanda kasroh, tanda jar? Faktor penyebabnya karena didahului oleh ilah harfu jar ya. As-suki contoh nomor 6 sesudah huruf jar, yaitu ilah. Huruf jarnya apa? Ilah. Untuk menentukan bacaan huruf terakhir tersebut berhubungan dengan kedudukannya dalam jumlah, maka akan kita pelajari namanya al-i'rab. Itu ya, perubahan. Jadi kenapa harus punya tanda jar? Kenapa harus punya tanda rofa? Kenapa harus punya tanda nasab? Nah, ini nanti sesuai kedudukannya dalam jumlah. Jumlah itu kalimat Bu ya. Ya, berhubungan dengan kedudukannya dalam jumlah, yaitu dalam kalimat. Maka akan kita pelajari i'rab, yaitu perubahan bentuk akhirnya, prosesnya ya. Kemudian lafaz-lafaz tersebut yaitu kata Muhammadun tadi, jadi datun dan al-madrasatu karena sebagai mubtada, khobar dan fa'il ya. Al-madrasatu mubtada, jadi datun khobar, Muhammadun fa'il, maka mempunyai i'rab raf'un. Maka punya i'rab raf'un. Punya i'rab raf'un ini, punya bentuk akhir rafa. Al-madrasatu karena mubtada, jadi datun karena khobar, Muhammadun karena fa'il. Maka harus punya tanda i'rab, tanda perubahan bentuk akhir raf'un, rafa. Yang mana tanda rafanya semua di sini masih bentuk asli, yaitu pakai dhammah. Paham tuna? Lanjut ya. Kemudian lafaz-lafaz risalatan dan lahman. Tadi ada al-lahma, saya tulisnya di sini ya. Al-lahma dan risalah. Ini kalau kita lihat akhirannya punya tanda nasab Bu ya, pakai fathah ya. Contoh nomor 3 dan 4. Kenapa? Karena sebagai maf'ulun bih, maka mempunyai i'rab nasbun ya. Al-lahma maf'ulun bih,
Kalau kita artikan kucing makan, yang dimakan apa? Daging. Maka daging dari objek maf'ulun bih. Muhammad menulis, yang ditulis apa? Surat. Maka surat jadi objek. Saat kata dalam kalimat berkedudukan jadi objek maf'ulun bih, maka harus mansub. Kalau mansub berarti punya tanda nasab. Di sini tanda nasabnya pakai fathah. Fahim tuna sampai poin ini? Lanjut ya. Sedangkan lafaz al-madrasati, mana tadi al-madrasati ya, minal madrasati dan ilas suki, itu pada contoh nomor 5 dan 6 di buku ya. Karena jatuh sesudah huruf jar, terletak setelah harfu jar. Al-madrasati terletak setelah min. As-suki terletak setelah ilah. Min dan ilah kan termasuk harfu jar ya. Mempunyai i'rab jar, maka dia punya perubahan bentuk akhir dengan tanda jar. Tanda jarnya di sini pakai kasroh. Fahim tuna? Bisa dipahami ya. Nanti kalau baca sendiri sambil ngecek pelan-pelan seperti itu ya. Baca sendiri nanti. Juga fi'il mudhari mempunyai i'rab. Juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari mana? Ini contoh 6, 7 dan 8. Ini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari mempunyai i'rab, yaitu fi'il mudhari mempunyai perubahan bentuk akhir. Fi'il mudhari memiliki i'rab, maksudnya fi'il mudhari memiliki perubahan bentuk akhir. Perubahan bentuk akhirnya apa? Ada yadhabu berarti rafa. Tandanya domah berarti tanda rafa berarti marfu. Kemudian punya juga saya baca dulu, raf'un seperti yaktubu, yarji'u, yadhabu pada contoh nomor 3, 5 dan 6. Kemudian punya juga tanda nomor 2 nasbun pada contoh nomor 7 karena didahului oleh lan. Yadhaba punya tanda nasbun. Tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa dia punya tanda nasab? Karena didahului oleh lan. Lan ini namanya harfu nasbin. Lan kita sebut dengan harfu nasbin, yaitu huruf yang menasabkan. Maka fi'il mudhari harus mansub, yaitu punya tanda nasab. Di sini tanda nasabnya pakai fathah. Kemudian nomor 3 ada jazmun pada contoh nomor 8, lam yazhab, yaitu punya tanda jazm dengan sukun. Kenapa? Karena didahului oleh lam. Kenapa kalau ada lam harus majzum? Di sini dengan sukun karena lam kategorinya namanya harfu jazmin, huruf yang menjazmkan. Jadi i'rabnya fi'il mudhari ada 3, ada rafa, ada nasab, ada jazm. Kemudian i'rab jar, Ibu masih di halaman 28 bawah. I'rab jarrun setelah nomor 3 bawah itu Bu ya, dapat di buku. I'rab jarrun tidak dipunyai oleh fi'il. Sebaliknya i'rab jazmun tidak dipunyai oleh isim. Tadi kita lihat kan, fi'il, rafa, nasab, jazm, nggak punya jar ya. Isim punyanya rafa, nasab, jar, nggak punya jazm. Ini penjelasannya ya. Lafaz yang mempunyai i'rab rafa dinamakan marfu tadi. Punya i'rab rafa, punya akhiran rafa, di i'rabnya jadi marfu. Lafaz yang mempunyai i'rab nasab, lafaz yang punya i'rab nasab, tanda akhirannya nasab, maka nanti disebut dengan mansub. Lafaz yang mempunyai i'rab jar, yang tanda akhirannya jar, disebut dengan atau dinamakan dengan majrur. Ini tadi dinasab, dijar ya. Kemudian lafaz yang punya i'rab jazm, akhirannya punya tanda jazm, dinamakan majzum atau dijazm. Fahim tuna sampai sini? Keempat i'rab tersebut masing-masing mempunyai tanda yang asli. Punya tanda asli. Ini yang saya tulis di papan tulis ini ya, punya tanda asli.
Untuk membaca huruf yang terakhir dari satu lafaz ya, punya tanda asli. Satu, i'rab rofa mempunyai tanda asli domah. Domah itu ya domah dan domah tain ya kalau salah cara bentuk, tapi istilahnya tetap kita sebutnya dengan domah. Seperti domah yang menjadi bacaan huruf terakhir bagi yaktubu, akhirannya domah ya, berarti marfu. Wasi'un akhirannya domah berarti marfu. Al-maidanu akhirannya domah berarti marfu. Jadidatun akhirannya domah marfu. Al-madrasatu akhirannya domah marfu. Al-kitu dan Muhammadun juga sama, akhirannya domah semua, maka kita sebut dengan marfu. Tanda domahnya kita sebut dengan rofa. Kemudian nomor 2, i'rab nasab. Tanda nasab mempunyai tanda fathah. Tanda aslinya adalah dengan fathah. Bentuknya nanti seperti di kanannya itu ya Bu ya, fathah atau fathah tain. Contohnya pada yazhaba lahman risalatan. Maka ini semua tanda fathah ini disebut dengan tanda nasab. Nanti kita sebut isimnya atau kosakatanya menjadi mansub. Kemudian i'rab jar mempunyai tanda asli kasroh. Bentuknya seperti di sampingnya kasroh atau kasroh tain ya. Contohnya pada kata as-suqi al-madrasati. Akhirannya kan kasroh. Berarti ini punya tanda jar yang nanti isimnya kita sebut dengan isim majrur. Kemudian yang keempat, i'rab jazm mempunyai tanda asli sukun. Ya, seperti yang menjadi bacaan terakhir bagi yadhhab. Akhirannya kan sukun pada contoh 8. Maka yadhhab nanti sukunnya kita sebut dengan jazm, yadhhab kita sebut dengan majzum ya. Selain tanda-tanda i'rab yang asli, ada lagi tanda-tanda i'rab yang bukan asli, akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Ya. Ibu, kaidahnya kita lanjut pekan depan ya, karena sudah lama, sudah lewat sekali waktunya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Belum ada? Sudah hafal ya? Tanda i'rab 1 raf'un jadi marfu'un. Kemudian 2 nasbun menjadi mansubun. 3 jarrun menjadi majrurun. 4 jazmun menjadi majzumun. Fiil nggak punya apa Bu? Fiil nggak punya tanda jar majrur. Isim nggak punya apa? Jazm majzum. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Iya, iya, rumusnya wes paten, sudah paten ya. Baik, kita akhiri dulu. Semoga bisa difahami. Allah berikan kemudahan untuk kita semua ya. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.